Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yeay, kembali lagi di podcastnya Odet Serbing. Ngobrol berfaedah bareng pengurus Odet Serbing. Alhamdulillah kita kali ini ingin melanjutkan mengenai pembahasan tahsin. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai al-lisan. Ya, makharijul huruf bagian al-lisan. Nah, al-lisan ini cukup banyak ya hurufnya. Pembagiannya itu ada 10. Ada 10 bagian, cuman dia beda referensi, beda-beda lagi ya, Kak. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang di referensinya itu ada yang 10, ada yang mungkin kurang dari 10 gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Nah, yang mau kita bahas, ini akan kita bagi jadi 2 part ya, teman-teman. Part pertama itu kita akan bahas bagian pangkal lidah, bagian tengah lidah, dengan langit-langit, dan bagian tepi lidah. Jadi, untuk yang pertama, pangkal lidah, mungkin dari Ukhtiyani dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita udah masuk ke pembahasan makhorijal huruf yang terakhir ya, alisan ya kan. Karena sebelum kita udah bahas al-jauf, al-had ya kan, asyafatain dan al-khayshum. Nah, sengaja alisan yang terakhir karena alisan memang paling banyak huruf-huruf yang keluar dari alisan. Oke, nah sekarang kita bahas dulu yang pangkal lidah atau bahasa Arabnya aqsal lisan ya, pangkal lidah. Pangkal lidah. Nah, jadi di pangkal lidah ini ada 2 huruf yang keluar dari pangkal lidah, yaitu huruf qaf sama kaf. Nah, walaupun sama-sama dari pangkal lidah, tapi posisi pastinya itu, letak pastinya itu sedikit berbeda. Nah, kalau untuk qaf sendiri, pangkal lidah ditempelkan pada tenggorokan bagian dalam. Jadi dia lebih paling ujung, paling yang hampir dekat dengan tenggorokan itu huruf qaf dulu. Nah, jadi dia paling pangkal lah letak dari huruf qaf itu sendiri. Terus kalau kaf di agak depannya lagi, pangkal lidah angkat naik sedikit. Jadi dia agak di depan dari qaf gitu. Nah, untuk catatannya jangan sampai nih huruf qaf sama kaf ini ketukar. Ya kan, karena kalau misalnya tertukar dapat merubah makna. Paling sering nih di trikul ya kan, qul huwallah atau yang lainnya gitu kan. Nah, karena kalau misalnya kita huruf qul-nya kita bilang dengan huruf kaf, dengan kul jadinya, maka bisa merubah makna. Qul sendiri kan kalau pakai kaf dia artinya katakanlah ya kan. Kalau kul pakai kaf artinya jadi makanlah, kan berbahaya ya. Jadi jangan sampai kita salah mengucapkan hurufnya karena 2 huruf ini berdekatan, mirip-mirip gitu. Itu jadi catatan pentingnya ya teman-teman. Nah, terus huruf qaf itu sendiri kan huruf tebal ya kan. Kemarin di episode tahsin sebelumnya kan udah dibahas juga kan sama Kak Hil. Nah, beberapa huruf-huruf yang tebal. Nah, salah satunya adalah huruf qaf. Nah, jadi nanti ketika kita mendengungkannya maka harus ditebalkan. Dia bulat, dia kuat gitu lah. Kita contohkan nih. Ya, Tifila. Silakan, Kecepatan nggak sih? Nggak kan ya? Enggak. Pas. Contohkan ya. Pas ya. Soalnya tadi nggak ngelihat ini. Nah, kita contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf qaf dulu ya teman-teman. Ingat tadi dia di pangkal ya. Dekat tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Qiqubaqo. Nah, jangan lupa huruf qaf itu adalah salah satu huruf qalqalah. Jadi harus dipantulkan ya. Qiqubaqo. Quqong qoni qoqona minal muqoni maqiqong qoni qo. Nah, di mana tadi yang ditebalkan? Kok ini baru sadar. Yang waktu didengungkan. Kan? Quqong qoni qoqona. Nah, itu di situ jangan lupa kalau huruf qaf itu adalah salah satu huruf isti'la ya. Jadi harus tebal. Nah, gitu. Oke, lanjut. Tadi itu ya, teman-teman, catatan untuk huruf qaf tadi.
Jangan lupa kalau dia sukun dia dipantulkan ya kan karena dia salah satu huruf qalqalah, dan ketika dia ikhfa didengungkan ya karena dan didengungkan dan dia harus tebal karena huruf qaf itu adalah salah satu huruf isti'la. Nah, lanjut ke huruf kaf. Nah, kalau kaf sendiri tadi kan dia pangkal lidah angkat agak naik sedikit ya, lebih di depan dari qaf gitu kan. Nah, sedangkan huruf kaf ini dia huruf tipis. Makanya nanti ketika didengungkan, dia agak tebal jadinya. Gitu. Terus, huruf kaf ini kan ada salah satu sifatnya ya. Sifatnya itu adalah hamas. Jadi jangan sampai, apa contohnya ya? Nah, contohnya kayak di Al-Fatihah gitu kan. Maliki yau. Ki-nya tuh jangan berlebihan kali, tapi biasa aja. Maliki yaumiddin gitu. Jadi jangan sampai berlebihan maliki. Ki gitu. Nggak usah berlebihan. Biasa aja. Tipis aja ya kan? Nah, bener. Biasa aja. Itu. Nah, contohnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kubak. Jangan lupa ya, kalau dia sukun harus kedengaran hamesnya. Bak. Oke. Aduh. Maaf. Kaki kubak kukang kanikakna minal mukni makikang kanika. Jadi dia lebih lembut ya ketimbang huruf qaf tadi. Mirip memang tapi jelas berbeda ya. Qaf sama ka itu berbeda. Tuh, jadi ingat tadi catatannya jangan sampai tertukar karena bisa merubah makna. Gitu, Vira. Oke, Mas. Dikembalikan. Dikembalikan. Jazakillah khair, Ufti, penjelasannya. Ya, Oke, selanjutnya, insya Allah udah paham ya teman-teman ya. Jadi tadi jangan sampai ketuker gitu ya kan. Nanti jadinya maknanya jadi beda. Bener, karena dia mirip ya sama-sama dari pangkal lidah kan. Iya, mirip. Atau aqsal lisan. Ya, pukul tempat keluar. Bener. Ingat aja qaf itu tebal tadi ya, kalau ka itu tipis. Ya. Oke. Iya. Lanjut sekarang. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah lidah dengan langit-langit ya. Nah, ini ada 3 huruf ya, guys. Gitu ya, tengah lidah langit-langit itu ada 3 huruf, yaitu hurufnya ada ja, iya, sama shin. Nah, ini kita persilahkan kepada Kak Hilda untuk menjelaskan. Pada Kak Hilda dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Kak Hil sempat nggak tahu jaringannya kayaknya nggak stabil. Jadi beberapa penjelasan Yani itu nggak dengar, makanya mungkin dipanggil-panggil Kak Hil nggak nyaut ya mungkin. Iya, Kak. Tapi tidak apa-apa, Kak. Apa, Kak? Mohon maaf. Oh iya. Udah pada kholas ini apanya? Tilawahnya. Udah kholas Al-Kahfinya juga kan? Belum, Kak. Kholas Al-Kahfinya. Ya, jangan lupa dicicil. Iya, baik Kakak. Teman-teman juga. Terima kasih Kak Hilda reminder-nya. Iya, sama-sama. Nah, jadi kita masuk makhraj yang kedua dari al-lisan. Kalau tadi udah pangkal lidah, udah dijelaskan, ada 2 hurufnya. Kemudian sekarang masuk ke wasatul lisan. Wasatul lisan itu diambil dari wasat ya, yang artinya pertengahan. Jadi wasatul lisan ini artinya tengah lidah. Hilda, kurang dengar. Ya ini dengar jelas. Kurang dengar? Iya, sama Vira kurang kedengeran. Ya, Cak, agak naik sedikit volumenya. Tes. Udah? Oh, udah Kak, udah. Boleh. Udah? Udah Kak. Boleh. Takut dideketin kedengeran suara nafas. Masih sama ya, Kak? Ya, nggak apa-apa, jadi, Kak. Yang kedua, wasatul lisan, yang artinya tengah lidah ya. Jadi, kita cara membacanya itu mengangkat tengah lidah, ditempelkan ke langit-langit mulut. Nah, dari wasatul lisan ini, ada 3 huruf, seperti yang udah dijelasin sama Adik Vira tadi. Ada huruf jim, ya, tapi di sini ya yang bukan mat ya, tapi ya yang berharokat, bukan yang ai gitu, bukan yang
ya sukun, bukan yang mati tapi yang berharokat. Lalu ada shin lagi. Nah, di sini mungkin yang paling kita susah, bukan susah ya, yang paling salah, yang paling keliru dalam pengucapannya mungkin adalah huruf jim gitu ya, jim huruf ja. Nah, jadi jimnya di sini itu bukan kayak huruf J orang Indonesia ya, maksudnya yang ja gitu kan, itu udah keluar suara, keluar lagi nafas ya. Nah, makanya kalau kita ngucapin huruf jim itu, coba nanti ngaca. Kalau misalkan masih ada nafas di kaca itu berarti masih salah pengucapan huruf jimnya gitu. Nah, cara membaca huruf jim sendiri, kalau kita ucapkan memang jim, ya itu memang salah gitu ya. Caranya itu mengangkat dan menempelkan lidah di langit-langit mulut. Maka nafas dan suara tertahan karena makro huruf jim itu tertutup. Jadi bisa nggak dibayangkan? Ja. Bisa. Ja. Jadi bukan ja. Bukan ja gitu. Nggak boleh ada cih gitu kan, Kak? Kayak nggak boleh ada suara. Ya, nggak boleh ada suara yang keluar gitu. Nggak boleh ada. Nggak. Ojek bukan gitu ya. Bukan kayak Cinta Laura itu. Ojek, becek. Nah, tahu juga Kak Hil rupanya. Apa deh? Iya. Tahu juga Kak Hil rupanya. Udah hujan, becek, nggak ada ojek gitu loh Kak. Itu. Bukan gymnya yang dimaksud di sini, bukan yang kayak gitu ya. Jadi jangan yang sampai keluar nafas gitu. Karena tadi itu mengangkat dan menempelkan lidah di langit-langit mulut ya, di langit-langit mulut. Jadi ja. Memang Kak Hil ini waktu belajar ini ada yang bilang, Kak, jadi kayak ini, kayak orang autis itulah ya bilang. Astagfirullah, bilang huruf J-nya gitu. Jadi kayak seolah-olah ngomong jim tapi nggak keluar huruf J-nya gitu. Karena itu tadi, kita udah terbiasa sama J di abjad Indonesia ya kan. Tapi kalau jim di huruf hijaiyah bukan yang kayak gitu. Tadi nafas dan suaranya tertahan karena makrojnya tertutup. Jadi jubaj. Masih ada nggak itu ya? Jubaj. Jani jajana minal mujani janija. Agak susah memang ya. Kalau apalagi yang udah terbiasa bacanya itu ja gitu ya. Tapi itu tadi ya ala bisa kan karena biasa. Nah biasa harus dibiasa. Kak Hil. Tempelkan. Nah. Iya, Wah, ini sih mau ngingetin juga Kak. Enggak mau ini menambahin juga esok kali ya. Ya benar kata Kak Hilda kan, karena ini apa namanya? Kenapa jadi kayak ada nafas atau apa yang keluar dari mulut, karena ini Kak keseringan kita kalau misalnya bilang huruf jim itu apa namanya yang ditempelkan itu ujung lidah ke langit-langit atas, bukan tengah lidah. Jadi kalau misalnya kita malah ujung lidah yang kita tempelkan, pasti bakalan ada ini. Ada cek-ceknya itu ya kan, Iya benar. Gitu ya janya. Iya, ini keseringan sih kebanyakan, makanya kan dia tengah lidah ya, ingat tengah lidah. Jadi bukan ujung lidah, tapi tengah lidah. Kalau tengah lidah yang kita tempelkan ke langit-langit, nggak keluar ditanya. Nggak akan keluar ya kan? Dia. Iya benar. Jadi dia emang itu dia catatannya. Ya terima kasih Dek Yani sudah menambahkan. Iya Kak. Nah, kayaknya udah jelas ya. Tadi tengah lidah yang ditempelkan di langit-langit mulut. Biar suaranya itu, makrojnya itu tertutup dan nggak ada nafas yang mengalir. Lalu huruf yang kedua adalah huruf shin. Nah, masih di tengah lidah juga, tapi ini masih ada tersisa ruang, maka nafas dan suaranya bebas mengalir. Jadi ketika mengucapkan shin itu lidah kita terangkat, tapi nggak sampai menempel ke langit-langit. Sha, tuh coba dipraktekin sha, pasti itu nggak akan menempel. Sha. Iya, kan nggak menempel. Tidak menempel dan itu masih tersisa ruang, makanya nafas dan suara itu bebas mengalir. Ini kayaknya nggak susah kayaknya ya, karena sha Indonesia juga kayak gini kan, maksudnya ejaannya gitu juga.
sya. Nah, Iya, kita benar. contohkan sya, shi, shu, bash, shu, sya, syani, syashna, minal, mushni, mashi, syani, sya gitu ya. Iya, Jadi itulah huruf Masya. nggak menempel, terangkat tapi nggak sampai menempel. Kalau yang tadi yang tengah-tengah lidah menempel ke langit-langit mulut, makanya nggak ada keluar nafas gitu. Nah, Iya, masih benar. di wasatul lisan itu huruf ya yang keluar darinya. Kahil. Cara mengucapkannya lidah Kasihan ini. terangkat. Ya, masih ada catatan lagi? Iya, Kak. Apa? Karena Nggak ini apa-apa kayaknya loh. ya nih banget gitu. Gini, Kak, kadang kan kalau misalnya kita bilang Oh, huruf iya. sya itu apa namanya? Bibir kita jadi ikut gerak malahan. Padahal kan dia bukan huruf Oh, iya. asyafatain kan. Misalnya kita bilang sya. Iya, betul. Padahal dia bukan. Iya, jadi dia ngucapinnya kayak senyum gitu aja. Jadi kayak himinash. Jadi kan kayak sya-nya tuh jangan monyong gitu, bukan dari asyafatain keluarnya huruf sya kan. Bukan Iya, jadi dia kayak senyum biasa aja lah, sya, shi, shu, bash gitu. Jadi jangan malah mulut kita yang ikut gerak gitu lah. Itu kayak keseringan kan himinash. Pas himinash itu iya betul. Dia tuh gitu ya Kak. Jadi kayak keluar dari apa namanya? Asyafatain gitu kan. Bibir. Karena dulu ini bener Kak. Karena ini dulu juga pas pertama-tama kali talaki itu aja permasalahannya. Kayak ini bingung. Kayak mana sih maksudnya? Rupanya baru paham gitu kan. Oh gitu toh ya maksudnya. Jadi dia kayak kakak pernah bilang juga kan waktu di awal-awal kalau misalnya satu huruf itu nggak akan keluar di tempat huruf yang lain kan, makhraj yang lain. Jadi sya itu dia dari tadi ya Kak, tengah lidah ya kan. Gitu. Iya guys, jangan ikut-ikutan bibirnya jangan ikut-ikutan monyong. Iya. Itu tadi karena kalau diperhatikan ketiga huruf ini itu sama semuanya juga sih. Maksudnya di tempat yang keluarnya sama itu pasti harusnya rongga mulut kita juga sama gitu, nggak beda. Jadi sama kita mengucapkan jim, ya kita juga mengucapkan sya. Jadi nggak boleh berubah dari makhraj itu karena kan satu tempat gitu. Jadi kalau kita ngucapin janya ya kayak gitu, jangan sya-nya itu jadi berubah dari huruf jim tadi, kan sama tempat keluarnya gitu. Banyak betul. Nah, ada lagi yang mau ditambahin? Udah pas Kak, udah. Itu karena pengalaman pribadi Kak, jadi ingat kali. Iya, pengalaman yang mantap itu. Nah, lalu yang terakhir itu huruf ya. Nah, di sini tadi catatannya bukan ya yang mat ya, bukan yang mat tapi yang berharokat. Jadi cara membacanya itu tengah lidah kita terangkat tapi lebih rendah daripada huruf shin tadi, meskipun makhrajnya sama tapi bunyinya tetap berbeda gitu ya. Ruang yang tersisa ini lebih banyak dibandingkan dengan sya tadi. Di situ juga tapi ruang yang tersisa itu lebih banyak dari yang tadi. Kalau jim tadi menempel, kalau shin tadi agak ada sedikit ruang. Nah, kalau ya ini lebih banyak lagi ruangnya gitu. Jadi kalau tadi ja, sya, ya. Ja, sya, ya gitu. Di situ juga, cuman ruangnya beda-beda gitu. Nah, bisa ditangkap nggak yang ini ya penjelasannya? Huruf ya Kak. Ya, sya, ya. Di situ juga kalau kita perhatikan lidah kita pasti di situ juga kan, nggak bergerak. Ya, sya, ya. Cuman kita di ruang yang disisakan itu beda-beda. Kalau tadi dia nempel, kalau sya ada ruang sedikit. Nah, kalau ya agak lebih banyak lagi ruang yang terbuka gitu. Nah, kalau yang ini kita contohkan ya. Ya, yu, bai. Yu, yayyani, yayna, minal, muini, mayi, yayyani, ya. Nah, di situ. Ya, lebih lebar ruang yang terbuka. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga itu pada surah Al-Fatihah biasanya ketika membaca iya karena. Nah, ada yang iya
apa ya, kayak bacanya itu tertutup gitu. Bukan tertutup, terputus. Iya. Nah, terputus itu tadi karena ditempelkan. Kalau kita tempelkan pasti jadi iya. Tapi kalau oh iya. jangan ditempelkan gitu karena makrojnya bukan di situ gitu karena harusnya ruang yang tersisa lebih lebar gitu. Jangan sampai nempel karena kalau nempel jadinya nanti bukan makrojnya lagi jadi jim kan. Kalau yang nempel tadi kan huruf ja yang nempel. Ya gitu sih. Iya benar-benar. Oke, berarti udah yang wasatul lisan alhamdulillah udah selesai. Ini tepi lidah ya, tepi lidah. Vira ini yang bawa. Jangan, kakak aja atau saya nih. Yang ini. Ada dua, Kak Hil yang dol, ini yang la. Boleh. Kali aja ya, kan adik-adik ini ya. Enggak ada. 10 menit lagi ya. Berapa? Ya. 10 menit lagi, Kak. Ya Allah. Ya baik-baik. Cepat insya Allah. Oke, dipersilahkan kepada Kak Hilda dahulu. Oh ya. Nah, makroj yang ketiga, tadi kan udah aqsal lisan, udah wasatul lisan, pangkal, tengah. Nah, sekarang hafatal lisan. Hafatal lisan itu tepi lidah ya, tepi atau pinggir lidah lah gitu ya. Nah, tepi lidah ini adalah bagian penampang di tepi lidah yang melingkar dari sisi pangkal lidah ke sebelah lidah sebelah kiri sampai sebelah kanan gitu. Ribet ya penjelasannya, tapi itulah pokoknya pinggir lidah gitu. Nah, pinggir lidah. Jadi di hafatal lisan ini ada 2 huruf. Nah, yang pertama itu huruf dot, baru nanti huruf lam. Huruf lam nanti mungkin Dean yang jelasin. Nah, sekarang huruf do. Huruf do ini kalau Kak Hil nggak salah, ada hadis yang bilang ya, huruf yang paling susah itu diucapkan itu huruf do. Nah, dan sebaik-baik yang mengucapkan huruf do itu adalah Rasulullah gitu. Kalau nggak salah ya, Kak Hil ada hadis kayak gitu. Tapi coba nanti dikoreksi lagi. Nah, huruf do ini cara membacanya itu tepi lidah bertemu dengan geraham bagian kiri atau kanan. Bisa juga kedua-duanya sih. Ditempelkan dan ditekan ya, cara membaca ditempelkan dan ditekan ke geraham kiri atau kanan atau keduanya sekaligus. Gampangnya gini ya, biasanya gampangnya itu ke kiri sih, nempelinnya gitu, tepi lidah itu Kiri atau ditempelin ke kanan geraham bagian kiri. Boleh kiri atau kanan boleh, atau dua-duanya juga boleh, cuman yang lebih mudah itu biasanya ke sebelah kiri, kata para ustadz kori yang ada di ini, yang apa sih kita ngomongnya, yang matan jazari, itulah pokoknya para kori matan gitulah. Nah, apa tadi, tepi lidah bertemu dengan geraham bagian kiri atau kanan, yang mudahnya yang sebelah kiri. Lalu ditempelkan dan ditekan ya, serta menempelkan ujung lidah ke gusi atas. Jadi kesimpulannya itu tepi lidah nempel dan menekan gitu. Ujung lidah menempel tanpa menekan. Tepi lidah itu menempel dan menekan, tapi ujung lidahnya menempel tanpa menekan gitu. Udah, kemudian jika ini jika terbalik jadinya ujung lidah yang menekan gusi atas atau langi-langi depan, maka akan menjadi huruf da tapi ditebalin gitu, dolin. Karena yang kita gunakan bukan tepi lidah tapi ujung lidah. Bedain lah kalau kita ucapinnya bo sama satu lagi do. Nah, itu kalau kita dal yang ditebalin itu ujungnya yang ketemu sama gusi atas. Bisa nggak ya dibayangin? Bisa Kak. Nah, itu misalnya wadal bodlin. Nah, wadal bodlin. Jadi
yang nempel ke geraham ya, ke geraham kiri atau kanan itu tepi lidah ya, bukan ujung. Kalau ujung nanti jadi huruf dal yang tebal. Nah, bolak-balik ini jadi penjelasan itu tadi biar gampang ngebayanginnya. Jangan ujung lidah, tapi tepi lidahnya. Ya kan Kak, tepi lidahnya. Yang menekannya itu tepi lidah, bukan ujung. Ujung sama tepi bisa lah ya dibedain. Kalau ujung ya ujung gitu. Kalau tepi itu pinggiran lidah. Kan lidah ini ada ujung. Kita gambar dulu ya Kak. Mana gambar lidahnya? Oh. Oke. Yang ini ujung lidah kan Kak? Bagian sini ujung lidah kan? Betul sekali. Kalau bagian sini, tuh tunggu ya. Itu namanya tepi. Namanya tepi. Nah, ini tepi. Benar sekali. Yang tadi itu jadi tengah, yang di guys, ini tengah yang tadi sebelumnya. Jadi Satu lagi, yang ditempelin dalam makhraj. Satu lagi. Salah nih. Pangkal lidah. Oh iya, pangkal itu yang deket tenggorokan lah ya. Tenggorokan. Nah, ini pangkal. Cantik kali dan kalian ini ya. Panjang kali ngomong-ngomong lidahnya ya. Masya Allah. Ujung tadi, ujung. Oke. Gambarnya Ya, Kak Hil. Jadi dengan gambar kayak gini jadi lebih jelas ya. Jadi dalam huruf bo ini pengucapannya itu P-nya, tapi lidahnya yang ditempelkan ke gusi atas gitu. Jadi bukan walad dot, bukan ujungnya walad dot. Walad. Fungsinya digambar juga nih. Fungsinya. Apanya? Gusinya. Udah lampir Oh. Astagfirullah. Sekalian giginya, Neng. Udah. Giginya. Langit-langitnya. Nggak realistis pula ya. Udah tinggal 3 menit lagi loh. Oh iya, lanjut Kak. Udah sih, itu aja paling. Jadi kesalahan yang sering terjadi di kita itu kalau ngucapin huruf bo itu tadi bukan pakai tepi lidah, tapi kita seringnya pakai ujung lidah. Makanya jadi kayak huruf seakan-akan terdengar seperti huruf dal yang ditebalkan. Jadi waladoli, nah itu. Ya, benar. Jadi sekian huruf hafatan lisan yang bo. Sekarang udah dicontoh. Oh iya belum. Belum contohin. Kak Hil ini. Oh iya. Nah, lupa. Ini huruf do juga kuat ketebalannya Kak. Sebenarnya ada huruf yang tebal gitu. Oke. Terangkat lidah kita. Nah, tapi yang perlu diingat juga huruf do bukan huruf kol-kolah ya. Jadi jangan dipantulkan. Oh iya benar tuh. Baut bukan bago. Jadi kita contohkan ya. Bismillah. Bobil bubal tu boni dobna minar mutlima boni bo. Masya Allah. Betul. Mungkin sekian dari Kak Hil. Sekarang lanjut ke Yani. Nggak kakak lagi ke Vira ya, langsung ke Yani aja. Iya Kak, karena durasi. Oke. Canda. Ya oke. Ya baik. Nah tadi salah satu huruf tepi lidah dari dijelaskan oleh Kak Hil. Sekarang kita jelaskan pasangannya. Oh no. Ya satu lagi maksudnya huruf satu lagi yaitu huruf la atau lam ya, huruf lam. Jadi perbedaannya sih kan sama-sama tepi lidah nih. Salah satu sumber yang ini baca juga. Kalau bedanya itu kalau huruf do itu dia ke tepi lidah dengan gigi geraham ya atau bagian gigi yang dari pangkal ke tengah, pangkal sampai tengah itu areanya si do. Sedangkan kalau si lam ya huruf lam ini dia dari tengah ke ujung lidah. Nah makanya kalau misalnya kalau kita lafazkan huruf lam, insya Allah nggak terlalu sulit lah ya, karena kan la dia tepi lidah kita yang dia ke arah bagian depan, atau di tengah sampai ujung lidah. Tidak sesulit do lah. Nggak sulit juga sih kalau dipelajari ya.
Gitu. Palingan itu sih tambahan dari Yani untuk huruf lam, Kak. Bener nggak sih, Kak, secara definisi? Bener sih, jadi makrosnya itu agak lebih sedikit di bawah lah gitu ya, intinya. Bener. Betul. Gitu. Kita contohin lah ya. Ada nggak? Apa ya? Oh ya, mungkin tambahannya dari Kak Hil. Jadi kondisi lam ini ada dua keadaan. Ada yang bisa dibaca tebal dan ada dibaca tipis gitu. Mungkin ini nanti mulai yang dijelaskan juga ya. Cuma udah Kak Hil potong. Enggak benar, enggak ada, Kak. Kok udah kosong di sini. Oh, jadi itu. Jadi lam itu ada dua kondisi, ada tebal dan ada tipis. Kapan tebal? Tebal itu ketika lafzul jalalah, lafaz Allah. Nah, di situ di situ lamnya tebal. Allah. Iya. Allah. Nah, kapan tipis? Tipis itu ketika huruf yang sebelumnya itu kasroh, maka dibaca tipis. Kayak misalnya lillah, bukan lillah.